Sebelumnya, sahabatlah Sang Lambangan Jali, Om Swastiastu. Di sini saya Eko Darmanto dengan NIM 21110111050 akan menyampaikan mengenai proposal bisnis usaha saya dalam mata kuliah Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Nirai Vivian Fitriani, SPDH, MPDH. Adapun latar belakang bisnis usaha yang saya jalankan, yaitu cemilan merupakan makanan yang digemari dalam masyarakat. Cemilan ialah sejenis makanan ringan yang sering dikonsumsi oleh semua kalangan. Anak-anak hingga orang dewasa menyukai cemilan dalam kesehariannya. Cemilan sering dikonsumsi untuk mengganjal rasa lapar. Kebiasaan beberapa seseorang menjadikan cemilan sebagai teman yang menemani saat beraktivitas. Sebagian orang juga mengonsumsi cemilan untuk menemani di waktu senggang. Cemilan biasanya dapat dijumpai di toko, warung, dan pedagang lainnya. Namun karena banyak peminat yang mengonsumsi membuat cemilan cepat habis di pasaran. Di waktu tertentu, akan lebih sulit bagi seseorang mencari cemilan siap saji karena cepat habis terjual. Mereka enggan untuk membuat cemilan sendiri karena sebagian sibuk dengan aktivitasnya dan sebagian tidak bisa. Oleh karena itu, dibangun usaha bidang makanan, khususnya cemilan, yang memberikan jembatan pada penggemar cemilan untuk memudahkan dalam mencari makanan dan untuk menemani waktu senggang dan aktivitasnya. Dengan memberikan pemesanan yang mudah, diharapkan dapat mengatasi susahnya dalam membeli cemilan dan dapat memberi solusi dalam mengganjal lapar dengan memberikan produk yang berbeda dari cemilan di tempat lain. Dalam usaha bisnis cemilan makanan ringan ini, saya menamakan dengan cemilan ala kadar. Ala kadar memiliki makna yaitu sederhana atau seadanya. Ide dalam penamaan usaha ini yaitu makanan kami menawarkan dengan konsep sederhana dan dapat dijangkau semua kalangan. Dengan konsep seadanya ini, mereka akan lebih tertarik untuk mencoba membeli karena tidak takut akan menghabiskan banyak uang. Adapun slogan dari usaha saya ini yaitu mampir dahulu, pulangnya bayar. Selanjutnya ada visi dan misi usaha. Visi dalam usaha saya kali ini yaitu membangun usaha yang dapat dijangkau kelas ekonomi menengah ke bawah. Misinya meliputi menjadi wirausaha dengan menghasilkan produk yang dapat dinikmati oleh semua khalayak, murah dan merakyat, dan memberikan produk yang ramah bagi kelas bawah, juga memberikan peluang tenaga kerja baru. Selanjutnya ada tujuan dalam usaha. Usaha ini memiliki tujuan diantaranya yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang, bisnis cemilan memiliki produk ternama yaitu cemilan ala kadar dan mempunyai cabang minimal 1 di setiap kecamatan. Adapun tujuan jangka pendek dimulai dengan menentukan bahan yang murah, membeli di toko atau membuat sendiri, dan teman usaha juga produk yang dihasilkan yaitu berupa tahu walik, pentol tusuk, aci goreng, dan aneka ragam minuman. Selanjutnya ada keunggulan produk. Keunggulan produk yang pertama yaitu harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua, menyajikan makanan yang berbeda dan unik dari penjual yang lain. Makanan yang disajikan berupa tahu walik, pentol tusuk, dan aci goreng. Keunggulan produk yang ketiga yaitu dapat menerima pesanan secara online atau pre-order. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT meliputi strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Kekuatan dalam usaha saya yang pertama, harga terjangkau. Yang kedua, memberikan konsep sederhana dan makanan yang berbeda. Yang ketiga, pemesanan
langsung dan pre-order. Yang keempat, melakukan pelayanan dengan baik. Kelemahan dalam usaha ini yang pertama yaitu keterbatasan menu dan pengiriman sistem pre-order yang harus menunggu. Adapun peluang dari usaha ini, pemasaran melalui media sosial, kolaborasi dengan event lokal, dan banyak pencinta makanan siap saji. Selanjutnya ada pun ancaman dari usaha ini. Yang pertama, persaingan dengan usaha yang serupa dan perubahan tren makanan. Analisis produksi. Bagian ini menjelaskan bagaimana produk dihasilkan yang meliputi proses produksi produk dan target produksi. Proses produksi. Proses produksi yang pertama yaitu pemilihan bahan. Dengan mencari pedagang atau toko yang menjual bahan untuk pembuatan produk, membeli dan memilih bahan baku yang murah dan berkualitas, dan menjadikan pedagang atau toko yang menyediakan bahan sebagai supplier. Yang kedua ada pembuatan. Dalam pembuatan tahu walik, pertama goreng tahu hingga matang. Potong tahu menjadi dua bagian, kemudian balik sisi tahu dari sisi luar ke sisi dalam. Selanjutnya buat adonan untuk isian tahu, campurkan tepung tapioka dan tepung terigu secukupnya. Masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, tambahkan lada bubuk dan garam atau masako secukupnya. Kemudian berikan sedikit air dan aduk hingga merata. Masukkan adonan yang sudah jadi ke dalam potongan tahu, kemudian kukus hingga matang. Selanjutnya tahu yang sudah dikukus kemudian digoreng hingga kulit luar tahu menjadi crispy. Dan tahu walik siap dihidangkan. Proses pembuatan selanjutnya pada aci goreng atau cireng. Langkah yang pertama yaitu membuat adonan aci dengan campurkan tepung tapioka dan tepung terigu secukupnya, masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian tambah lada bubuk dan garam atau masako secukupnya. Kemudian berikan sedikit air dan aduk hingga merata. Adonan aci dibentuk dalam wadah yang sudah ditaburi tepung tapioka agar tidak menyatu. Selanjutnya goreng adonan aci yang sudah dibentuk hingga agak kekuningan dan matang. Aci goreng siap dihidangkan. Selanjutnya dalam pembuatan pentol tusuk. Pertama siapkan pentol kemasan yang dibeli di pasar, kemudian tusuk pentol dengan jumlah yang sama. Goreng pentol yang sudah ditusuk hingga matang dan pentol tusuk siap dihidangkan. Selanjutnya pembuatan saus sambal untuk ketiga makanan tersebut. Yang pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah dibersihkan. Kemudian panaskan sambal yang sudah halus dalam wajan, tambahkan sedikit gula dan garam atau masako. Tunggu hingga matang, saus sambal siap dihidangkan. Selanjutnya adalah proses pembuatan dari es teh. Pertama-tama siapkan es batu kemasan, masukkan es batu dan marimas ke dalam blender, tambahkan air secukupnya. Kemudian blender hingga halus dan sajikan dalam cup. Es teh siap diminum. Selanjutnya dalam tahap pengemasan. Setelah semua produk siap, produk dikemas dengan kemasan makanan dalam mika dan kemasan produk minuman ke dalam cup. Adapun target produksi dalam usaha cemilan ini yaitu diharapkan terus meningkat setiap bulannya. Bulan pertama, produk ini diharapkan terjual 30 pieces. Bulan kedua 60 pieces, bulan ketiga 90 pieces, bulan keempat 120 pieces, bulan kelima 150 pieces, dan bulan keenam 200 pieces. Kemudian ada analisis pasar. Analisis pasar yang dilakukan dalam usaha ini ialah melalui pemasaran media offline dan juga media online. Pada pemasaran offline dilakukan dengan pemasangan poster di depan ruko usaha sehingga orang-orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat dan mengetahui usaha ini. Sedangkan pemasaran secara online dengan menyebarkan poster melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga lainnya. Kemudian juga dengan mengikuti event-event lokal yang dihadiri banyak pengunjung agar usaha cemilan ini lebih dikenal masyarakat luas.
Selanjutnya ada analisis sumber daya manusia. Yang pertama ada owner atau pemilik, yaitu memiliki tugas memastikan segala kebutuhan produksi, melakukan pemasaran dalam media sosial, menerima pesanan, dan mengawasi kerja karyawan. Selanjutnya ada karyawan yang memiliki tugas memasak pesanan makanan, mengemas pesanan makanan, dan mengantarkan pesanan makanan kepada pembeli. Selanjutnya ada analisis 3P, yaitu produk, price, dan promotion. Produk yang dijual dalam usaha ini yaitu tahu walik, pentol tusuk, aci goreng, dan juga es teh. Adapun price atau harga, yang pertama tahu walik memiliki harga 5.000 per kemasan. Pentol tusuk memiliki harga 3.000 per tusuk. Aci goreng memiliki harga 5.000 per kemasan dan es teh memiliki harga 5.000 per kemasan. Selanjutnya ada promosi. Promosi produk dapat dilakukan dengan pemasangan poster di depan tempat usaha. Kedua, dengan memposting poster di sosial media yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya. Dan juga bekerja sama dengan event-event lokal. Kemudian ada aspek keuangan. Rincian modal dalam bisnis cemilan ala kadar. Yang pertama ada pembelian tahu 10.000, bawang merah 5.000. Kemudian ada aspek keuangan, yaitu rincian modal dalam bisnis cemilan ala kadar. Dalam pembelian bahan yaitu berupa tahu seharga 10.000, bawang merah 5.000, bawang putih 5.000, cabai rawit 10.000, pentol 15.000, tepung tapioka setengah kilogram yaitu 7.000, tepung terigu setengah kilogram yaitu 5.000, dan ladaku seharga 2.000, masako 2.000, daun seledi 2.000, minyak goreng 12.000, es batu 4.000, air galon 5.000, mika kemasan 5.000, cup dan sedotan yaitu 5.000, dengan total modal keseluruhan yaitu Rp94.000. Selanjutnya ada perhitungan keuntungan. Dari pembuatan tahu walik setelah diproduksi memperoleh sebanyak 25 kemasan. Harga jual tahu walik dari 25 kemasan dikali 5.000 yaitu memperoleh 125.000. Yang kedua, dari pembuatan pentol tusuk setelah diproduksi memperoleh 10 tusuk. Harga jualnya 10 tusuk dikali 3.000 yaitu 30.000. Selanjutnya ada pembuatan aci goreng memperoleh 20 kemasan dengan harga jual yaitu 20 kemasan dikali 5.000 memperoleh sebanyak 100.000. Dan pembuatan es teh memperoleh 15 cup dengan harga jual 15 cup kali 5.000 yaitu memperoleh hasil 75.000. Dengan demikian harga jual keseluruhan produk yaitu Rp330.000. Adapun perhitungan keuntungan dilakukan dengan menghitung harga jual keseluruhan dikurangi total modal. Harga jual semula yaitu Rp330.000 dikurangi total modal yaitu Rp94.000, yaitu memperoleh keuntungan sebesar Rp236.000. Jadi keuntungan dari usaha cemilan ini yaitu sebesar Rp236.000. Selanjutnya penutup. Harapan untuk produk usaha cemilan ala kadar ini ialah agar usaha ini dapat lebih berkembang dan juga maju. Di samping itu juga diharapkan agar pelanggan cemilan ini tidak berkurang. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran yang pertama merupakan lampiran poster usaha cemilan ala kadar yang berupa menu-menu yang disajikan dan juga slogan yang ada di poster, dan juga tercantum nomor
HP yang bisa dihubungi untuk melakukan pemesanan secara online atau pre-order. Selanjutnya ada lampiran kemasan. Di situ ada kemasan tahu walik, kemasan aci goreng, kemasan pentol, dan kemasan es teh cup. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.